Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang saya beri judul, Jangan Ragukan Allah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini ada di dalam keadaan khawatir? Para pengusaha, pebisnis, mereka semua ada di dalam kekhawatiran karena ekonomi yang tidak kunjung juga stabil. Bahkan Badan Dunia WHO dan pejabat yang berwenang mengeluarkan statement bahwa pandemi COVID ini tidak akan berlalu, tetapi akan menetap seperti virus flu. Pandemi akan berubah menjadi endemi. Saat ini dunia sedang berubah di dalam ketidakpastian. Dan hal ini pasti berdampak di dalam kehidupan orang Kristen juga. Ya. Lalu apa yang firman Tuhan katakan untuk menjawab kekhawatiran ini? Mari kita sama-sama baca sebuah firman Tuhan yang menjadi dasar apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan untuk menjawab kekhawatiran yang ada? Apa dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Mari kita akan lihat dari firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ayat ini sering kita dengar, bahkan ayat ini juga mungkin sering dilupakan orang. Ya, sehingga banyak orang Kristen tidak melakukannya. Orang Kristen bahkan lebih memilih khawatir daripada melakukan firman. Memang tidak mudah melakukan atau mempraktekkan ayat ini. Karena sepertinya ayat ini tidak masuk akal. Ya. Lalu, apa alasannya kita tidak melakukannya? Satu hal yang saya ingin katakan. Karena kita ragu dan tidak masuk akal. Kenapa saya katakan ragu? Karena kenyataannya kita tidak lepas dari khawatir. Kalau tidak ragu, maka kita juga tidak khawatir. Betul kan? Bapak Ibu, seandainya ada orang yang berkata kepada kita, "Bro, jangan khawatir." Kita lihat dulu siapa orang yang mengatakan itu. Apakah level sosialnya lebih tinggi dari kita? Apakah level pangkatnya, kedudukannya, ya, kekuasaannya itu lebih tinggi dari kita atau tidak? Atau sama saja dengan kita? Ya. Kalau yang levelnya sama dengan kita, maka kita tidak usah memikirkan akan perkataannya. Kita akan berpikir ulang, sudahlah, kita nggak percaya. Tapi kalau levelnya lebih tinggi dari kita, yang memiliki kekuasaan lebih, yang semuanya lebih tinggi dari kita, maka wajar jika kita percaya, betul? Nah, kalau terhadap orang yang levelnya lebih tinggi dari kita saja, kita percaya, apalagi terhadap Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, Allah yang mempunyai surga, ya. Maka kita harus percaya kepadanya. Ya. Coba perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan berkata pada Filipi tadi, mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya.
tentang apapun juga. Artinya apa? Artinya semua hal yang muncul di dalam hidup ini, entah itu soal makan, entah itu soal pakaian, entah itu soal pekerjaan, soal kontrakan rumah, soal suami, soal istri, dan sebagainya. Apalagi? Ya. Alkitab bilang semua hal. Kalau semua hal, artinya tidak ada yang dikecualikan. Kita bisa sampaikan kepada Allah. Ketika kita mulai berpikir bahwa saya harus memecahkan masalah ini dengan cara saya, dengan solusi yang jelas dan masuk akal. Saya ingin katakan bahwa justru di titik inilah kita sedang ada di dalam kesombongan. Di titik inilah sebenarnya kita sedang meragukan Allah. Ketika kita mulai berpikir, masalah ini harus jelas solusinya. Masalah ini harus dipecahkan dengan cara yang masuk akal. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa justru di titik inilah kita berada pada kesombongan. Di titik inilah sebenarnya kita sedang meragukan Tuhan. Nanti apa yang terjadi? Kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan, kekecewaan demi kekecewaan. Allah mau kita berharap padanya dan memberi kesempatan kepada Allah untuk bertindak atas hidup kita. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan lagi, ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Semudah itukah? Tentu. Ada di antara kita, bahkan orang Kristen juga benar-benar susah menerima ayat ini. Ya, berpikir, apakah semudah itu? Masa sih cuma nyatakan ya segala keinginan kita itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, lalu bisa selesai? Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, ingat tidak ketika kita masih ada dalam masa kecil, masa kanak-kanak kita SD, ya, kita pernah minta sesuatu kepada orang tua kita. Pak, Ma, beli buku. Pak, Ma, beli pensil gambar. Pak, sepatu saya bolong. Saya beli sepatu. Ketika kita mengajukan permintaan itu, apakah kita berpikir macam-macam? Kita berpikir dan meragukan orang tua kita? Enggak. Semudah itulah yang Allah mau. Kita menyatakan keperluan kita kepada Tuhan tanpa ragu. Bapak Ibu, setelah kita jadi orang percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan katakan kita menjadi anaknya Tuhan, anaknya. Ya. Saya ingin bacakan satu ayat bagi Bapak Ibu. Ya. Ketika kita menjadi orang percaya menerima Yesus, maka kita jadi anaknya. Galatia 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan mau mengingatkan kita akan hubungan ini. Ya, bahwa kita adalah anak dan kita diberi hak oleh Tuhan untuk kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Hubungan seorang bapa dan anak yang tidak memiliki keraguan. Setiap saat Bapak menunggu kita, memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lewat sharing firman Tuhan pada hari ini. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata, mari berjalanlah pada jalan yang sudah aku siapkan khusus bagimu. Sebab pada ujung jalan ini
ada kemenangan yang sudah aku siapkan bagimu. Akhir kata saya ingin mengatakan bahwa jangan ragukan Allah. Percayalah kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Terima kasih. Demikian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.